tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi di Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data yang sama, dengan fakta yang sama, dan sebagian yang ada di dalam Kementerian Keuangan kita kerjakan. Bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349 T mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Padahal perputarannya 10 kali. Misalnya sekirim uang ya mencurigakan ke Ivan. Ivan ngirim ke sekretarisnya ngirim ke sana, kirim ke sana lagi, uang yang sama. Itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh. Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa wah Menteri Kementerian Keuangan korupsi 349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar. Ini adalah rangkaian aksi lanjutan yang selalu dilakukan kawan-kawan Partai Buruh. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan aksi di Ditjen Pajak. Kami mendorong bahwasannya harus ada kesungguhan daripada DPR RI khususnya untuk membentuk panja terkait dengan persoalan pajak ini, membuat audit forensik, kemudian juga undang-undang terkait dengan perpajakan. Nah kemudian Pak Mahfud MD bukan orang sembarangan. Kami meyakini bahwasanya data dari PPATK terkait dengan akumulatif. Sebelum Pak Mahfud hadir itu kan memang nuansanya di publik itu sudah diinformasikan seolah-olah Pak Mahfud ini kan ditantang kan gitu. Yeah. Tidak hanya ditantang, bahkan disebutkan dia bisa dipenjarakan gitu. Padahal beliau ini Menko Polhukam gitu kan. Jadi ini kan bersentuhan dengan ranah hukum. Ketika Pak Menko Polhukam Prof Mahfud MD itu berani mengungkap ini dengan tentu gitu ya, keyakinan data dan sebagainya, di backup data, di backup PPATK dan sebagainya itu, dan positioning dia sebagai memang ketua gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak bisa diragukan lagi gitu. Cuman ini dibahas di institusi politik, di lembaga politik yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya mudah-mudahan mewakili rakyat. Jadi menurut saya harusnya masyarakat itu diyakinkan gitu ya, bahwa kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Bagaimana menjaga agar people itu well informed gitu ya, tetap mendapatkan informasi itu. Lalu semua dialog itu di DPR itu adalah dialog yang betul-betul untuk mencari kebenaran itu. Presiden Jokowi tak puas kinerja Sri Mulyani sehingga gunakan tangan lain untuk bersih-bersih Kemenkeu. Mahfud MD. Dikutip dari News Jakarta, pakar kebijakan publik narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyebut Presiden Joko Widodo tak puas dengan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menduga hal itu lantaran Menko Polhukam Mahfud MD secara bebas bersuara untuk mengungkap dugaan korupsi di Kemenkeu senilai 349 triliun. Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih. Namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih. Ucapnya dikutip dari keterangan tertulis Sabtu 8 April. Ahmad menyebut bahwa Kemenkeu merupakan kementerian yang hampir tertutup aibnya lebih dari 2 dekade.
baik di Orde Baru maupun di Orde Reformasi. Namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenkeu. Kemenkeu dipimpin oleh seorang menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan presiden yang berbeda, yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi, namun pramuka kebijakan ekonomi adalah orang yang sama, tambahnya. Tentu hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu. Diketahui akibat pernyataan Mahfud MD itu, Kemenkeu terguncang keras. Sebelumnya juga Kemenkeu juga terlibat dengan ulah mantan pejabat Rafael Alun Trisambodo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terang saja, statement Menko Polhukam tersebut membuat Kementerian Keuangan pun menjadi guncang di saat kasus pejabat pajak Rafael Alun pun sedang ditangani oleh KPK, ucap dia. Ia menyebut akibat pernyataan Mahfud MD itu, mantan Ketua MK itu pun diundang untuk rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, di mana sidang pemanggilan Mahfud MD pun berjalan sangat panas, di mana Menko Polhukam dikeroyok oleh para anggota Dewan Komisi 3, Pungkas Ahmad. Ahmad menyebut bahwa Kemenkeu merupakan kementerian yang hampir tertutup aibnya lebih dari 2 dekade, baik di Orde Baru maupun di Orde Reformasi. Namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenkeu. Kemenkeu dipimpin oleh seorang menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan presiden yang berbeda, yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi, namun pramuka kebijakan ekonomi adalah orang yang sama, tambahnya. Tentu hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu. Diketahui akibat pernyataan Mahfud MD itu, Kemenkeu terguncang keras. Sebelumnya juga Kemenkeu juga terlibat dengan ulah mantan pejabat Rafael Alun Trisambodo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia menyebut akibat pernyataan Mahfud MD itu, mantan Ketua MK itu pun diundang untuk rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, di mana sidang pemanggilan Mahfud MD pun berjalan sangat panas, di mana Menko Polhukam dikeroyok oleh para anggota Dewan Komisi 3, Pungkas Ahmad.